Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Ivan yang berpikir pada sore atau malam hari ini, dimanapun kalian berada. Hari ini kita memasuki sesi ke-9, membahas tentang credo bahwa aku percaya kepada gereja Katolik, satu gereja Katolik yang kudus dan rasuli. Sebelum kita mulai, kita mulai saja dulu dengan doa, karena kita baru kemarin merayakan peringatan Santo Ignatius, maka kita mulai dengan doa penyerahan. Saya akan pimpin karena saya tidak bisa share screen ini. Nah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ambillah ya Tuhan dan terimalah seluruh kebebasan ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang memberikan padamu Tuhan, ku kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, Romo, masih ada masalah itu buat technical difficulties ya untuk sharing? Sudah, saudara coba ini. Udah ya? Oke, udah lihat kelihatan kok, Romo? Iya, tadi saya sudah. Kita mulai karena sudah doa ya. Jadi kita membahas ini satu gereja yang kudus, satu gereja Katolik kudus, Katolik yang kudus dan apostolik dan rasuli ya. Ini jadi ada 4 komponen yang kita diskusikan, yaitu satu, ya, one, the holy, yang kudus, Katolik dan apostolik. Kalau kita melihat sejarah gereja yang sudah kita diskusikan, baik Romo Hartono maupun saya, itu hubungan credo ini ada turun naik, mana selalu ada pertentangan, ya. Selalu ada pertentangan seperti itu. Jadi sejak awal itu selalu ketegangan, penafsiran sendiri, segala macam seperti itu. Seperti contoh ini, ada satu buku yang menarik, itu namanya Scripture Wars, itu tentang inclusion of Old Testament. Ini sejarah, kisah awal sejarah gereja. Ya kita tidak tahu bahwa kitab para rasul bahwa terjadi pertentangan ketika itu, bagaimana orang Gentiles, itu bukan orang Yahudi, masuk ke dalam kelompok baru ini. Sementara Yesus dan para murid-muridnya orang Yahudi, mereka masih menjalankan custom dan kebiasaan dan instruksi dari orang-orang Yahudi, ya Hebrew Bible, jadi referensi mereka. Council of Jerusalem pertama kali terjadi pertentangan, yaitu antara Petrus, Paulus. Ketika itu bagaimana? Apakah mereka perlu disunat? Apakah mereka perlu makan daging segala macam seperti itu? Boleh tidak observe the Jewish law? Gitu kan? Akhirnya diputuskan Council of Jerusalem mengatakan bahwa tidak usah lagi mengikuti hukum Yahudi ketika, bukan hukum ya, instruksinya diberikan ketika itu, yang berarti bahwa seakan-akan Hebrew Bible tidak dipakai lagi. Gitu kan? Ini terjadi pertentangan awal seperti itu. Jadi the oneness ketika itu, kesatuan itu sudah jadi pertentangan sejak awal ya. Kemudian kalau kita lihat awal gereja ketika itu ya, Saint Ignatius Antioch, bukan Ignatius Loyola, kita membedakan sedikit ya.
dia seorang uskup ketika itu yang mati sebagai martir. Tapi dia mengatakan bahwa oneness itu, satu gereja itu berpusat kepada Ekaristi, kata dia. Eucharistic oneness of the Holy Catholic and Apostolic Church. Nah, dia mengatakan bahwa untuk kadar mengukur kesatuan satu gereja Katolik yang kudus dan rasuli itu adalah dengan common Eucharist. Kita semua mempunyai satu kesatuan, yaitu Ekaristi, kata dia. Jadi one body of Christ and one cup, ketika itu satu piala darah Kristus ketika itu. Nah, di bawah uskup, kata dia ketika dia. Jadi inilah yang memaknai satu gereja Katolik yang kudus dan apostolik rasuli tadi itu pada Ekaristi. Nah, jadi kalau begitu berarti, kata dia, orang yang menerima Ekaristi ini, Eucharist itu, kata dia, harus dalam the state of grace, dalam kondisi yang memang penuh rahmat ketika itu, sehingga dia baru bisa menerima Ekaristi. Oleh karena itu, heretics atau bidah ketika itu yang menolak satu gereja Katolik kudus dan apostolik itu, rasuli itu, tidak bisa menerima komuni. Dia hanya orang yang makna komuni itu, communion artinya itu berada dalam satu, itu dengan Ekaristi tadi. Jadi kalau mereka berada di luar itu, ya mereka tidak bisa menerima komuni. Ya. Jadi heresi itu, bidah itu sangat berbahaya menurut Ignatius Antioch. Karena itu menentang, kata dia, tentang kesatuan tadi, rasuli tadi, dan juga katolisitas gereja Katolik. Ya. Nah, dia bicara ini dalam konteks umat. Pertanyaannya, bagaimana kalau para uskup ketika itu? Apakah para uskup sendiri bisa menjadi heretics? Uskup sendiri bisa menyebabkan heresi. Nah, untuk para uskup yang mengajarkan bidah atau ajaran sesat, baik itu secara doktriner, moral, maupun pastoral dan sakramental, menurut Ignatius, ya mereka sudah bukan uskup lagi, ya dalam union, dalam kesatuan dengan gereja Katolik tadi. Seorang uskup ketika itu yang mengajarkan ajaran sesat, tidak lagi ketika dia memberikan iman rasuli tadi kepada gereja Katolik itu. Dia tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang uskup, kata dia. Itu awal abad-abad awal gereja, Ignatius Antioch, ya. Sekarang saya skip sedikit, ini abad 20, yaitu Second Vatican Council. Dalam dokumennya ada Lumen Gentium, ya. Lumen Gentium yang dikeluarkan oleh Vatikan kedua mengatakan bahwa the Council Father, yaitu Bapak Gereja yang ketika itu berkumpul pada Konsili Vatikan kedua, itu mengatakan bahwa ketika mulai zaman Adam, dulu kata dia, ini dokumennya saya kutip, sampai ke Abraham, sudah ada panggilan untuk membangun sebuah gereja yang kudus, a holy church. Nah, panggilan ini atau undangan ini berpuncak kepada Yesus. Jadi gereja Katolik tadi yang satu dan kudus itu sudah mulai zaman Abraham ketika itu, dan kemudian sampai pada Yesus. Ini poin pertama. Poin kedua, tadi poin pertama kalau kita lihat ini Tuhan, ya, Allah Bapa sejak zaman Abraham membuat perjanjian dengan Abraham seperti itu.
Nah, kedua ini pada Allah Putra. Bapa mengirim putranya ke dunia ketika itu agar kita semua bersatu dengan putranya. Di sini putranya memberikan nyawanya, dan dalam Ekaristi semua pengikut putranya menjadi satu, ya, the unity of believers. Jadi tadi gereja itu didirikan oleh Bapa, sekarang dijadikan oleh putranya. Terus yang ketiga dia bilang Roh Kudus. Yesus yang telah menjadi manusia tadi menjadi putra, menyelesaikan tugasnya dengan mati di kayu salib, dan kemudian dia mengirimkan Roh Kudus tadi ketika itu untuk menyucikan gereja itu. Jadi ini yang di perangkat proses. Yang lebih jelasnya lagi itu di katekismus, ya. Katekismus itu baru katekismus Catholic Church, Catechism of Catholic Church itu baru di belakangan setelah Second Vatican Council, ya. Katekismus 762 mengatakan bahwa ada gereja yang didirikan pada the Old Covenant, pada perikatan yang lama ketika itu. Jadi persiapan itu dengan mengatakan orang-orang panggilan Tuhan itu mulai zaman Abraham. Jadi ini mengulangi apa yang dikatakan Lumen Gentium tadi. Kemudian sini dimulai ketika bangsa Israel dipilih ketika itu. Setelah itu mereka berbuat dosa, bersikap sebagai seorang pelacur ketika itu, dan kemudian Tuhan memberikan sebuah covenant baru yang dibuat oleh putranya, yaitu Yesus. Jadi pertama, gereja yang didirikan oleh Allah Bapa pada perjanjian lama. Lagi kedua, gereja yang didirikan oleh Yesus, ya. Jadi gereja didirikan oleh Yesus tadi itu tugasnya dilaksanakan oleh Yesus sebagai bagian dari sejarah keselamatan Bapaknya. Ketika itu, ya. Jadi the church is born from Christ total self-giving for salvation. Ya. Jadi gereja yang lahir karena pengorbanan Yesus untuk kita semua. Jadi Yesus yang mendirikan gereja itu. Ya. Dan terakhir dikatakan bahwa ada gereja yang ditunjukkan oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus. Jadi setelah Bapa menyelesaikan tugasnya, berikan kepada putranya, putranya menyelesaikan tugasnya dengan mati di kayu salib, Roh Kudus dikirim pada hari Pentakosta dan menyucikan gereja itu. Jadi ini mengulangi apa yang dikatakan oleh Vatikan kedua sebetulnya. Jadi lebih menjelaskan di sini dalam katekismus, ya. Itu adalah kerangka kita memahami makna gereja, satu gereja yang kudus, Katolik, dan rasuli tadi. Sekarang kita lihat apa tantangannya. Tantangan kepada satu gereja tadi. Satu gereja tadi itu adalah dikatakan satu, kita tahu bahwa tantangannya besar, yaitu ada perbedaan pandangan tentang doktrin, misalnya, gitu ya, tentang pemahaman moral, ajaran moral gereja. Baik yang dilakukan oleh Vatikan kedua maupun sebelumnya, ajaran moral gereja yang tumbuh dari situ, sehingga kalau ada perbedaan doktrin atau perbedaan ajaran moral dalam gereja sendiri, ini kesatuan tadi itu terancam. Kalau ada perbedaan-perbedaan begitu, sehingga terpecah belah. Ini tantangan buat kesatuan tadi. Dari segi pemahaman doktrinal dan pemahaman moral. Seperti misalnya tentang contraception, seperti itu. Kalau dikatakan oke, ini humanivite mengatakan begini, tapi ada kalau menafsirkan lain seperti ini repot, seperti itu, ya. Sebagai contoh.
Kemudian apa terhadap tantangan terhadap kerasulannya, terhadap rasuli tadi. Gereja yang rasuli tadi apa tantangannya? Kita percaya kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, karena Yesus itu yang mengajarkan dan mendirikan gereja ini di dunia ini. Dia yang mendirikan itu, dia memberikan kepada fondasi itu, membangun fondasi untuk gereja melalui para murid-muridnya, terutama yang 12 dan yang juga yang banyak seperti itu. Jadi apa yang diajarkan Yesus diteruskan oleh para rasul dan terus diteruskan melalui apostolic successions kepada paus-paus berikutnya setelah Petrus dan juga oleh para uskup, ya. Jadi Gereja Katolik yang rasuli tadi berarti harus ada continuity dari generasi-generasi dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Karena ini semua bersumber pada Yesus. Bukan gereja Martin Luther, atau gereja Henry VIII, atau gereja siapa itu yang Sang Kim Moon, atau apa itu, yang Muni di Korea, atau gereja siapa lah yang dirikan begitu ya. Jadi ini sumbernya kepada Yesus, ya, harus ada continuity. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah kalau bagaimana tidak ada kontinuitas lagi. Ini yang akan menjadi sedikit masalah akhirnya, tantangan buat kerasulan tadi. Karena akhirnya tidak ada continuity dari apa yang diajarkan Yesus sampai kemudian kepada generasi sekarang. Hari-hari terakhir ini saya pikir kita atau sebagian dari kita mendengar satu persoalan yang dihadapi di gereja, yaitu tentang motu proprio oleh Pope Francis, yaitu tentang dikatakan oleh itu Tridentine Mass atau Latin Mass, begitu ya. Satu persoalannya juga jadi persoalan di sini bahwa Pope Francis punya concern terhadap persoalan di dalam gereja. Akan tetapi niat baik dia dalam artian juga apa? Dalam artian dia walk a thin line. Karena dengan mengeluarkan motu proprio ini, secara tidak langsung, dia mengatakan apa yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu John Paul II dan Pope Benedict XVI was wrong. Begitu. Karena Summorum Pontificum yang digunakan oleh Benedict XVI itu menurut Francis itu tidak tepat penafsirannya. Nanti saya bisa diskusikan detailnya lagi. Ini sebagai contoh sebenarnya ada tantangan terhadap rasuli tadi. Karena kalau itu kita tidak bisa mengatakan yang ini salah, berarti selama ini salah bagaimana? Ini sebagai contoh. Atau yang lain tentu kalau misalnya ada perubahan yang radikal dalam gereja, kalau dikatakan selama 500 tahun ini keliru, dan kita buat yang baru, ini repot seperti itu. Mungkin Pope Francis tidak bermaksud seperti itu, tetapi dengan delivery seperti ini, secara tidak langsung dia mengatakan kedua pendahulunya itu salah dalam approach mereka. Ini secara tidak langsung membahayakan dalam artian memberikan tantangan, bukan membahayakan, memberikan challenge to the apostolicity of the church akhirnya begitu. Nanti kita akan kembali lagi persoalan ini. Sekarang tantangan terhadap katolisitas gereja. Ya. Terhadap katolisitas gereja itu desentralisasi sekarang ini. Desentralisasi gereja sendiri. Kalau gereja terlalu banyak didesentralisasi, dalam artian diberikan kekuasaan kepada local bishop conference untuk menentukan, atau local bishop untuk menentukan, ini agak repot juga. Tentu mereka punya kewenangan, tapi kalau terlalu besar juga jadi permasalahan. Tidak ada Katolisitas lagi, karena semuanya jadi berbeda-beda begitu. Di Asia Pasifik begini,
di South Africa begini, di Amerika begini. Jadi ada disintegrasi terhadap Katolisitas tadi, tidak bersifat universal lagi gereja Katolik itu. Mulai dari menginterpretasikan norm seperti itu, berdasarkan aturan-aturan atau masukkan moral seperti itu repot lagi. Kalau dikatakan misalnya di Indonesia itu oke, menggunakan kontrasepsi sepanjang ketika itu tidak bertentangan hati nurani misalnya. Tapi misalnya di Amerika lain lagi. Ini agak repot kalau diberikan kepada local bishop. Atau masalah terjemahan misalnya, masalah terjemahan liturgi seperti itu. Approach-nya juga diberikan oleh Francis sebetulnya dengan memberikan itu kepada local bishop. Kalau ada dengar Indonesia barusan mengubah lagi teks misa seperti itu, yang dilakukan oleh ketika itu oleh Majelis Wali Gereja Indonesia. Sejarahnya cukup panjang, tapi terakhir mereka mengubah lagi teks misa itu, semuanya terjemahan diberikan kepada local bishop conference seperti itu. Yang mana akhirnya dugaan saya Indonesian bishop merefer ke English text seperti itu, instead of the Latin text. Dugaan saya itu mengapa? Karena contohnya begini, kata-kata konsekrasi itu akhirnya lebih mirip kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, di sini tentu ada pertimbangan khusus memberikan kepada local conference, tapi juga sisi lain bisa juga ada memberikan challenge kepada the Catholicity of the Church seperti itu. Kalau terlalu banyak desentralisasi. Berikutnya adalah tantangan kepada kekudusan gereja tadi. Apa tantangan kekudusan gereja itu? Di sini mau tidak mau kepada persoalan Ekaristi. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya punya Catholic faith seperti itu, tidak cukup dia bisa menerima tubuh Kristus seperti itu. Karena itu John Paul II mengatakan we must preserve in sanctified grace and love, remaining within the church, bodily as well as heart. Tidak cukup hanya mengatakan, oke, saya percaya, maka saya ingin menerima komuni. Nah, when persons ketika itu terlibat terus dalam sebuah perbuatan dosa, secara otomatis dia tidak bisa menerima komuni sebetulnya. Nah, ini lebih konteks pada Amerika. Teman-teman juga sudah tahu hari-hari terakhir ini satu persoalan, yaitu kita mempunyai misalnya Amerika Serikat mempunyai seorang presiden yang mengaku dirinya Katolik, ketika itu House Speaker yang mengaku dirinya Katolik, dan dua-duanya secara terang-terangan menentang ajaran gereja Katolik, ajaran moral gereja Katolik pada konsep aborsi seperti itu, dan juga perkawinan sesama jenis. Kedua orang itu mendukung. Tentu kemudian ketegangan terjadi karena bishop harus memberikan tanggapan terhadap itu, bahwa mereka berdua tidak bisa menerima komuni sebetulnya karena secara langsung mereka sudah excommunicate themselves. Tidak cukup kalau dia hanya mengatakan, atau Biden mengatakan I am Catholic, atau Pelosi mengatakan I am Catholic. Boleh saja dia mengatakan itu, tetapi itu tidak cukup serta-merta memberikan hak kepada dia. Dan bukan hanya mereka, ada juga kita tahu bahwa sejumlah politisi lainnya juga yang menentang ajaran gereja tentang terang-terangan. Atau representatif dari California, Ted Lieu, yang bahkan menantang untuk ditolak memberikan komuni seperti itu. Nah, mengapa ini jadi persoalan yang delicate? Karena memberikan komuni kepada orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau menolak ajaran gereja seperti itu merupakan serangan tentu kepada Ekaristi sendiri. Itu grave saints. Dan kemudian memberikan itu kepada mereka, itu seakan-akan meskipun kita berbuat baik seperti itu juga akhirnya we allow them to do that. Karena ini bukan hanya untuk para politisi, tapi juga untuk ada kasus-kasus lain.
Seperti misalnya orang yang bercerai tetapi tidak pernah dianulasi begitu ya. Dia bercerai secara sipil saya dengan suaminya, kemudian menikah lagi. Ya, nah ini jadi persoalan karena ya kalau misalnya dia bercerai dan kemudian hidup selibat sendiri saja tidak masalah. Tapi kalau kemudian dia bercerai dan menikah lagi, berarti ini dia juga telah berbuat in mortal sins begitu. Karena perkawinan dia itu dalam hitungan itu perkawinan tidak sah, that's adultery. Karena perkawinan pertama ini belum pernah di-annul begitu, tapi dia sudah menikah dengan orang lain. Nah, ini boleh tidak ketika itu menerima komuni seperti itu ya. Nah, kalau kita mengatakan demi pertimbangan-pertimbangan pastoral itu diperbolehkan, ini juga jadi masalah karena menjadikan tantangan terhadap kekudusan gereja akhirnya. Karena dalam artian ya, buat apa akhirnya ya orang-orang seperti itu akhirnya orang bertanya kan, this is scandal. Jadi buat apa akhirnya orang jadi seorang Katolik berusaha hidup lurus-lurus saja begitu, menjalankan perintah seperti itu atau menjalankan ajaran moral gereja, mempunyai hidup yang penuh kebajikan seperti itu, tapi gereja sendiri pada akhirnya seakan-akan tidak meminta apa-apa, karena silakan saja kamu buat dosa, boleh saja seperti ini. Jadi ini memberikan tantangan. Jadi kita sendiri tidak seakan-akan menganjurkan yang terjadi, tapi not really bring them to like a heroic life. Jadi ini juga memberikan tantangan kepada kesucian gereja tadi. Saya pikir saya stop di situ saja dulu. Kita bisa lanjutkan dalam diskusi lebih baik, saya pikir. Begitu dulu, Edwin. Oke, thank you Romo untuk bahannya. Ya, jadi buat yang baru bergabung hari ini, biasanya sebelum Q&A aku mau kasih pengumuman dulu. Kayak di TV aja ada iklannya gitu, biar mungkin break sekalian ya. Oke, pengumuman pertama itu again next week, next Thursday, ntar ada ini Ignatian spiritual exercise. Itu hari Kamis jam 8 malam ya. Itu nanti akan latihan rohaninya akan berdasarkan kitab Kejadian. Nah, berikut ada slide-nya. Kemudian kedua itu again next week juga ada nanti ada IEB sesi berikutnya yang akan menjadi lanjutan dari sesi hari ini. Lalu juga ada yang ingin memberikan sumbangan kasih, bisa memberikan melalui cek or melalui elektronik, melalui Zelle ya ngomongnya. Iya. And then lastly dari aku ini ada ini retret OMK juga ya. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya atau mungkin ya anaknya yang ingin ikut retret ini, orang muda Katolik bisa ikut ini nanti tanggal 10 sampai tanggal 12. Sorry. Sorry. Ya tanggal 10 sampai tanggal 12 September ini nanti pembukaannya tuh jam 5 sore ya misalnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau planning mungkin terbang dari out of state or mungkin mau join misalnya setelah mungkin kerja or something, kira-kira mungkin mulainya jam 5 gitu. Dan temanya adalah mengenai courage and suffering, finding God's God's grace in darkness. Oke, demikian dari aku pengumumannya. Ada yang mau tambahin nggak pengumumannya? Dari panitia yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, kita masuk sesi ini ya, Q&A ya. Jadi biasanya kalau Q&A ini, either kalian bisa klik tombol itu, ada tangan itu bisa diklik, raise your hand, nanti bisa aku yang queue up pertanyaannya, or bisa ketik juga di chat room, ntar aku bisa bacain ke Romo. Gitu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, seperti biasa, aku nanya dulu nih. Oke, aku nanya dulu deh. Lumayan kan enak juga Romo ini jadi host. Nanyanya bisa pertama kali. Iya. Jadi aku tadi interesting ya. Jadi kan temanya hari ini kan membahas tentang
apa nih ya gereja itu ya dibentuk dari Tuhan Yesus dan juga dari Roh Kudus. Tapi yang tadi topik yang terakhir yang Romo ngomongin nih tentang challenges-nya ya, terutama gimana sih caranya membuat Catholicity-nya itu tuh tetap utuh gitu, walaupun cabang-cabangnya itu banyak di seluruh dunia, itu kan susah ya. Tadi kan challenges-nya Romo udah jelasin gitu. Salah satunya adalah mungkin memberikan kebebasan tapi nggak sebebas-bebasnya, jadi nggak terlalu berbeda jauh gitu dari core utama Katoliknya sendiri gitu. Nah, misalnya contohnya misalnya paling gampang nih, simpel, misalnya mungkin lagi misa kudus gitu kan, ada yang mungkin pakai lagu dari misa Katolik atau lagu dari yang lain-lain, itu kan ada warna-warna segala. Nah Katolik ini dari Katolik ini ada nggak sih solusinya sekarang, Romo, untuk mengatasi masalah contohnya yang tadi desentralisasi itu? Gimana sih biar orang-orang yang mungkin sekarang udah ikutin yang zaman now gitulah, mungkin nggak ngikutin satu or dua yang core utama Katolik, tapi mereka tetap mengikuti kehidupan tata cara kehidupan orang Katolik gitu. Nah, itu tuh ada solusi nggak, Romo, sekarang gitu? Saya perlu berdisek dulu nih pertanyaan kamu karena banyak cabangnya nih. Kamu ada satu persoalan liturgi itu satu yang kamu bilang itu yang, tapi kedua juga ada gaya pola hidup itu tadi. Jadi jadi mungkin aku ini aja jadiin satu aja pertanyaan aku. Contohnya misalnya ada orang Katolik, tapi dia mungkin nggak setuju atau dia nggak ngikutin salah satu ajaran utama Katolik itu. Jadi dia nggak ikutin lah, misalnya kayak Romo tadi bilang, misalnya mungkin perkawinan sesama jenis gitu. Ya misalnya dia suka sesama jenis, tapi dia masih ngikutin nih kehidupan Katoliknya ini gitu. Nah, itu tuh dari the Catholic Church-nya itu udah ada solusi yang nggak, Romo, buat orang-orang itu biar mungkin orang itu tidak pergi, tapi tetap kita rangkul, tapi biar orang itu juga masih gimana ya, masih bisa hidup dalam tata cara Katolik juga. Ya, makanya itu saya katakan ada ketegangan abadi tadi itu kan. Kalau kita mulai tadi dari gereja awal, mereka punya ketegangan sendiri ya ketika itu, how to observe Jewish law, I mean do it or not ketika itu kan. Ya, itu tapi konteks sekarang mungkin agak berbeda, persoalan tantangan lah moralitas seperti kamu katakan itu ya. Pada akhirnya tentu saya pikir solusi tidak ada solusi yang yang jitu dalam artian kalau kita hanya mengatakan ingin mengakomodasi begitu, karena pada akhirnya begini, gereja tidak pada posisi ingin to please everybody happy begitu, karena pada akhirnya salah keputusan yang diambil seperti itu kan. Begini, contoh kasus kamu tadi, saya jawab saja begini, bahwa gereja sudah mengatakan bahwa hidup dalam hubungan sesama jenis itu merupakan dosa, ya, there's a sin, and the church cannot bless that ketika itu kan, itu sudah jelas. Jadi kalau misalnya, kalau mungkin begini, kalau sekiranya si A dia punya ketertarikan sesama jenis, tetapi dia bisa hidup selibat seperti itu, dan dia tidak kawin ataupun tinggal serumah dengan pasangannya, itu ya tidak masalah mungkin bagi gereja, masih bisa diterima, dalam artian dia tetap bisa jadi Katolik karena dia. Tapi kalau sudah kawin dengan pasangan sesama jenis atau tinggal serumah seperti dalam sesama jenis, itu dia terlibat dalam dosa, sodomi segala macam. Nah, itu tentu gereja sudah mengatakan kalau sudah dosa jelas sebenarnya. Ya, solusinya saya katakan itu, saya tidak tahu apakah itu solusi. Kalau dia mau hidup selibat, dia memang ada ketertarikan sesama jenis, tapi dia tinggal sendiri saja di rumah seperti itu, ya masih oke, saya pikir, karena dia tidak berbuat dosa. Tapi kalau dia ke pelacur sesama jenis seperti itu, ya itu dia berbuat dosa seperti itu kan. Nah, persoalannya adalah saya pikir manusia karena kita semua pendosa, kita tidak mau seperti, kita mau dua-duanya gitu kan. Nah, itu yang repot. In the end you have to pick, I think you have to choose begitu kan. Seperti tadi itu orang yang bercerai itu ya karena dia tinggal suaminya seperti itu misalnya, seperti itu, atau tinggal istrinya seperti itu kan, ya tidak pernah dianulasi perkawinannya.
Sepanjang Oke. dia masih tinggal sendiri dan dia tidak kawin lagi sih tidak apa-apa. Tetapi kan banyak tidak mau, tidak tahan. Misalnya sudah saya mau kawin lagi ya. Kalau itu dia terlibat dosa, makanya ya what's the middle line here begitu. Ketegangan itu selalu ada, tapi pada akhirnya saya pikir ya gereja memutuskan kadang-kadang apa keputusannya harus diambil dan memang tidak bisa please everybody seperti itu. Bahwa ketika itu kita misalnya meminta gereja berubah dan mengatakan menerima ini bukan dosa seperti itu saya pikir ya tidak mungkin. Kalau Iya. Jadi follow up-nya aku gini Romo, misalnya mungkin kalau yang case yang itu mungkin lumayan ekstrim ya, tapi misalnya contohnya kayak misalnya contohnya dulu misalnya Saint Ignatius Loyola misalnya membuat Jesuit gitu kan, awalnya kan juga mungkin ada penolakan gitu kan. Nah itu sama si Mister itulah Martin Luther gitu pas mereka bikin Protestan juga. Kalau terputus tadi kamu Edwin. Halo, ini saya jawab ini kalau begitu. Karena saya tidak tahu Edwinnya terputus ini. Moderatornya malah pergi ini. Begini, konteks terjadi dengan Saint Ignatius itu mati internetnya aku. Kamu lanjutkan dulu. Tadi, ya, boleh Romo. Ya, jadi ini pengertian aku ya, mungkin aku juga salah. Jadi dulu kan mungkin ada yang dari rasul-rasul juga atau dari gereja juga yang ingin membuat suatu perubahan atau mungkin some favor lah gitu. Ada yang mungkin diterima, mungkin awalnya ditolak tapi eventually diterima, mungkin kayak Saint Ignatius, or ada juga yang terus ditolak, akhirnya mereka pecah dari gereja Katolik gitu. Tapi kalau aku ngeliat kadang-kadang kan mungkin gereja itu kan kayak perusahaan gitu kan, we have to sometimes mungkin harus ada yang tetap, tapi juga sometimes harus ngikutin zaman juga kan gitu Romo. Kalau enggak mungkin anak-anak mudanya lari semua gitu. Nah itu tuh gimana ya, maksudnya gimana gereja menyikapinya itu gitu Romo. Kan maksudnya sekarang mungkin kalau aku lihat sekarang aja ke gereja aja anak mudanya udah makin sedikit gitu. Nah itu tuh apakah gereja tuh sekarang do something about it gitu tuh? Mungkin kita harus be more flexible or apa gitu. Aku nggak tahu gitu. Masih perkembangannya gereja Katolik sekarang gimana menyikapi masalah krisis ini ya Katolik ini. Katolik. Ya pertama saya pikir itu gereja bukan perusahaan saya pikir, karena itu tidak bisa kita analogikan seperti itu. Karena kalau perusahaan itu ya kamu ada hukum perusahaan, ada merger, ada akuisisi segala macam. Tapi gereja Katolik dia tidak melihat dirinya sebagai perusahaan. Nah itu satu pemahaman juga. Bagaimana kamu melihat gereja Katolik gitu kan? Kalau orang sekedar melihat gereja Katolik sebagai perusahaan, tentu konsumen, umat merasa dirinya konsumen, dia ingin komplain terus sesuai konsumen. Prinsipnya company has to satisfy me begitu kan. Consumer always right, itu prinsipal kalau company and state and consumers. Itu yang justru juga mengancam kesatuan, kekudusan, kekatolikan dan kerasulan gereja. Karena gereja bukan perusahaan yang harus memuaskan konsumennya dan menganggap konsumen selalu benar. Jadi tidak itu pola yang ada. Bahwa mungkin ada concerning begitu kalau misalnya begini, kalau kamu anggap sebagai gereja Katolik sebagai Coca-Cola misalnya seperti itu, dia mengatakan produk dia tidak laku seperti itu karena mungkin taste-nya jelek, ya saya ubah ganti produk baru seperti itu. But the church is not operating in that way seperti itu ya. Karena begini, banyak faktor yang menyebabkan mengapa jumlah orang keluar atau tidak ke gereja lagi, atau anak muda tidak ke gereja lagi. Kalau seperti itu kamu katakan seperti itu. Kalau kita lihat itu mulai dari Konsili Vatikan kedua terlalu ada tren penurunan gitu ya. Tapi kita tidak bisa serta-merta menyatakan Konsili Vatikan kedua. Kita tidak serta-merta mengatakan bahwa misa seperti ini sekarang ini itu keliru seperti itu. Kalau seperti itu dirombak total, maunya solusinya. Kalau pakai solusi company begitu, produk kita
gagal, jadi kita harus ganti produk baru. Tidak semerta-merta begitu. Dan pada akhirnya gereja juga merupakan sebuah misteri, begitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalkulasi manusia sebetulnya melihat ini. Tentu ada adaptasi di sana sini, dan gereja juga berusaha, seperti misalnya ada sinod untuk anak-anak muda baru sekitar 2-3 tahun yang lalu, ketika itu untuk mendengar pendapat anak muda. Tapi mendengar kan tidak serta-merta diikuti sepenuhnya seperti itu. Kita bisa mendengar aspirasi kalian apa, tapi apakah harus begini seperti tidak seperti itu kan. Jadi itu juga jadi pertentangan sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa ya anak-anak muda misalnya kabur karena misa gereja Katolik terlalu boring seperti itu, beda dengan gereja Protestan. Tapi kita tidak melihat itu seperti itu, bahwa misa kudus kita itu merupakan perayaan Ekaristi yang berbeda dengan orang-orang Protestan yang hanya kan di lagu, musik, jingkrak-jingkrak seperti itu. Kita tidak serta-merta mengubah ke sana. Kalau memang hanya sekedar mau menarik orang, ya mungkin ya langsung aja dirubah modelnya seperti evangelical atau yang lebih mengandalkan musik atau seperti itu. But that's not really the point for us ketika itu. Oke, Romo. Ya, boleh Romo ya. I think that's a good point Pak Romo bilang. Kalau gereja tidak operating their self as a company ya. Ya, I think that's a good itu analogy. Tapi kita pause dulu ya. Aku mau kasih ini, si Hans Mayo udah tangannya pegel tuh kalau tangannya bener ngangkat. Oke, Mayo, silakan Mayo. Iya, ini emang seru sih topiknya. Mayo kayak masih di mute, Mayo. Bener nggak? Nggak kedengeran soal. Nggak kedengeran ya? Iya. Oke, halo. Oke, kedengeran Mayo, silakan. Sorry, the setting in the computer. Oke, tadi Romo udah nyebut tentang Vatikan II, penurunan. Iya, itu sebenarnya pertanyaan saya mau nyangkut ke situ karena ini ada hubungannya sama Rasuli juga. Tapi ya ada apa sih di Vatikan II? Kita tahu bahwa Pope Paul VI, Pope Benedict XVI, Kardinal Rex Ratzinger waktu itu, and Pope John Paul II was also there. Mereka yang berpartisipasi dalam merancang itu. Tapi setelah semua konsili itu, lalu banyak orang-orang yang bilang in the spirit of Vatican II, and then muncul Novus Ordo, dan everything seems going down the hill. Ada buku yang judulnya The Rhine Flows into the Tiber, which indicate ada Protestantism yang spill ke Rome. Kalau boleh, Romo bisa ceritain nggak ada apa gitu secara singkat di situ? Singkat saja, karena itu juga butuh satu series lagi untuk WKICU. Kalau satu series lagi tentang Vatikan itu bisa juga itu. Tapi singkat saja begini, bahwa yang kalian sering dengar di awal-awal IYB ini, sesi summer ini, dari Romo Hartono, dia beberapa kali mengatakan itu John Paul the 23rd itu Yohanes ke-23 itu ketika dia memanggil para kardinal segala macam untuk Konsili Vatikan kedua, dia mengatakan gereja jangan di museum ketika itu kan, we have to open the air ketika itu supaya Holy Spirit keluar, kata dia ketika itu kan. Kemudian dia menggunakan istilah itu tadi, Riyadi tanya bahasa Italia itu aggiornamento ketika itu kan, melakukan penyesuaian terhadap kehidupan gitu. Karena ketika itu gereja masih dianggap medieval, jadi abad pertengahan, to aggiornamento ketika itu ke kehidupan modern ketika itu kan. Nah, lagi-lagi dia punya niat baik ketika itu kan, lagi-lagi dia punya niat baik, tapi pelaksanaannya atau hasilnya bisa kita punya niat baik, belum tentu hasilnya baik kan. Nah, satu persoalan adalah kalau dikatakan menyesuaikan dengan apa ketika itu kan, apa parameternya. 60s itu
Beatles itu kan, itu mungkin Riyadi lebih tahu lah generasi Beatles itu kan. Apakah mau menyesuaikan dengan Beatles? Apakah mau menyesuaikan dengan pill ketika itu, the pill culture yang baru ditemukan? The pill itu contraception baru ditemukan itu kan. Apakah itu? Tentu tidak kan. Tapi parameternya apa? Menyesuaikan dengan kehidupan modern itu kan. Itu yang satu yang kurang jelas. Nah, lalu kedua juga ada tadi itu apa konsep tadi ya. Konsep bahwa dianggap gereja selama ratusan tahun itu konsep hierarki ya. Hierarki tadi itu dari top down seperti itu, maka perlu didemokratiskan. Akhirnya maka muncullah tuntutan lebih besar desentralisasi kan. Desentralisasi itu tadi. Desentralisasi itu ya banyak, hanya diantaranya kemudian liturgi salah satu contohnya, liturgi, dan kadang that you can do it in vernacular language, dalam bahasa lokal seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat bahwa tidak serta-merta juga seperti itu, bahwa Konsili Vatikan kedua juga mengatakan bahwa sebisa mungkin bahasa Latin masih bisa diperbolehkan, dipertahankan ketika itu, tapi memberi kesempatan. Tapi terjemahan di lapangan bisa beda lagi ketika itu kan, bahwa that the movement is very quick ketika itu, reformasi liturginya. Nah, lagi-lagi apakah itu intensi Council Fathers, dan karena akhirnya terserah kepada uskup-uskup lokal untuk menerapkan itu kan. Nah, kemudian konsep tadi itu konsep misalnya ekaristi ya. Pemahaman ekaristi yang lama itu dikatakan bahwa sebagai itu korban ya. Korban, jadi ya Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, tajukan dengan yang dikorbankan itu di perayaan ekaristi adalah Kristus yang merupakan korban lagi ketika itu melalui para imamnya. Tapi dalam Teologi Vatikan kedua mengatakan itu bukan korban lagi, tapi perjamuan. Perjamuan, jadi kita makan bersama di sini kan. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang akhirnya terjemahannya itu kan perdebatannya adalah perubahan-perubahan itu pakai, kalau bahasanya Kardinal Joseph Ratzinger itu hermeneutic of continuity. Ratzinger yang mengatakan bahwa ada perubahan, tapi ini terus tradisi ini. Katakan dia mengatakan ini tidak salah, kata dia. Di antaranya adalah liturgi tadi. Dia mengatakan bahwa Latin Mass itu diubah, tetapi bukan berarti itu dihilangkan. Boleh diteruskan. Tapi hermeneutik, kedua hermeneutic of rapture, mengatakan ada breakpoint di situ. Bahwa Vatikan kedua mengubah semuanya, meninggalkan itu, kita masuk ke era yang baru. Nah, terjemahan itu juga akhirnya yang jadi perdebatan di sini. Kalau kita pakai hermeneutik rapture, berarti sejarah gereja 600 tahun ke belakang sebelum Vatikan kedua itu kita tinggalkan semua, kita masuk ke yang baru, tradisi baru akhirnya. Ini tidak salah. Jadi waktu saya baru sampai di Roma ketika itu kan Martha Mayo mereka saya, jangan lupa Romo, katanya, ikut merayakan kata dia Chinese New Year in Rome, kata dia. Gimana saya mau Chinese New Year di Rome? Saya di dalam isolasi, saya bilang ketika itu kan. Ya, tradisi itu penting, kata ketika itu Martha Mayo. Seperti gereja tradisi belum tentu juga, karena gereja juga tradisi juga ada yang sudah dibuang oleh gereja. Saya katakan seperti itu. Tergantung kita melihat bagaimana. Ini cukup kompleks persoalannya. Seems that the church always keep tradition. Some they throw it away. Begitu kalau kita melihatnya seperti itu kan. Tapi persoalannya kalau memang hari di throw away, hilang akhirnya itu kan. Yang berikutnya tentu adalah the priesthood kan ketika itu kan. Kalau institusi imamat ketika itu, dia tugasnya adalah sebagai imam ketika itu, tradisinya adalah dari perjanjian lama, that's something to offer the sacrifice. Tetapi ada perubahan juga dalam pemahaman bahwa misalnya begini,
bahasa Inggris itu mengatakan the celebrant, kan? Celebrant artinya apa? Orang yang bertugas menyelenggarakan pesta itu. Konsepnya sudah bukan the priest lagi, tapi the celebrant ketika itu. Ya, the celebrant ketika itu. Priesthood juga terkena akhirnya, konsep priesthood ketika itu. Jadi banyak sebetulnya, cukup kompleks persoalan Vatikan kedua. Saya katakan intensi untuk mengadakan konsil itu mungkin baik, tetapi realitas di lapangan berbeda dan hasilnya juga belum tentu baik. Tapi apakah Vatikan kedua satu-satunya yang mengatakan penyebab? Juga tidak. Banyak juga faktor-faktor lainnya yang akhirnya berkontribusi terhadap the falling down of the numbers, ya, terutama setelah ini, karena itu juga akibatnya juga banyak ketika itu, ya. Tapi apakah Vatikan kedua? Menurut saya sih Vatikan kedua secara prinsip itu baik, banyak itu perubahan-perubahan yang juga memang beri kesempatan seperti liturgi itu, ya. Kita bisa menggunakan bahasa lokal, itu partisipasi, itu baik tentu, ya, tapi efeknya itu yang tidak diperhitungkan dan konsekuensi lebih lanjutnya tidak bisa dicegah lagi, begitu. Dan juga ini juga seakan-akan membuka pintu bagi ekses-ekses lainnya yang akhirnya tidak dipikirkan oleh para pengagas Vatikan kedua. Jadi mungkin secara singkat saya mengatakan begitu saja. Oke, thank you Romo. Oke, thank you Romo, Mayo. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, kita dapat ini nih, ada yang... Oke. Silakan, Di Marta, boleh. Terima kasih Edwin, Romo. Ya, saya cuma mau tanya, dan juga I agree with you Romo mengenai challenges ya di dalam gereja Katolik, apalagi sekarang ini paus kita memang there's a lot of things that jadi dia tuh kalau menurut saya memang banyak orang yang menyenangi karena fleksibel dengan mengikuti zaman katanya. Tapi kalau bagi saya seperti yang Romo bilang, what makes Catholic different from others is the tradition dari generasi ke generasi, dari dulu sampai sekarang, tetap kan dengan 7 sakramen, dengan upacara misa Eucharis di seluruh dunia sama. Jadi kalau hal itu dipertahankan, bagi saya is quality is more important than quantity. Memang kita orang semua menakuti, semua orang pada keluar, pada berpindah agama karena yang ada yang sebut Katolik itu rigid gitu kan istilahnya. Tapi kalau bagi saya it's a different, ya. Kalau selama kita masih bisa mempertahankan hal itu, tradisi itu, jadi ya memang kelihatannya udah tidak mengikuti zaman. Sebenarnya hal itu tuh dari dulu juga ada kan, kalau misalnya same sex gitu, tapi bukannya marriage-nya itu, tapi kelainan dari setiap orang. Cuma masalahnya sekarang ini pemerintahan juga di dalam masyarakat itu, hal itu dirangkul dengan begitu besarnya. Jadi hal-hal yang sebenarnya kalau dulu kan seolah-olah tabu kan. Kita di Indonesia juga dulu growing up, we don't, kita nggak pernah dengar, nggak pernah tahu atau gimana gitu kan. Tapi ada beberapa yang saya tahu juga gitu kan. Cuma kalau hal itu diperbesarkan, dijadikan legal di dalam pemerintahan, bukannya di dalam agama, hal itu saya rasa yang menyebabkan challenge untuk Katolik dan mungkin juga beberapa agama lain yang tidak selaras dengan hal itu, berpikir apakah kita harus mengubah, ya kan? Dan padahal no, kita tidak harus mengubah. Cuman yang pertanyaan saya, apakah juga kita harus oke, ini prinsip kita. Terus kalau misalnya hal itu tidak berkenan atau tidak bisa dijadikan sesuatu yang selaras dengan
gaya hidup, cara hidup atau yang tidak bisa diterima oleh siapapun gitu ya, kamu atau kayak sekarang yang presiden kita gitu, bahkan kan misalnya Nancy Pelosi. Silahkan pilih, either you stay in or you're out, ya kan? We don't care about losing Catholics, ya kan? Tapi yang penting kita menjunjung hal itu sebenarnya yang kalau menurut saya. Tapi dan kedua, apakah ada indikasi bahwa Pope Francis itu dengan banyaknya perubahan-perubahan atau banyaknya hal-hal yang dia lakukan itu, adakah indikasi bahwa dia ingin mengatakan bukan mengatakan mengadakan jadi kayak another Konsili Vatikan, maybe the third one or something gitu, karena dengan banyak perubahan yang mau diganti gitu di dalam gereja, dan prosesnya bagaimana untuk menjadikan hal itu sebagai yang bisa diterima di dalam Vatikan atau bagaimana gitu, Romo? Apakah hal itu melalui proses kayak kita kan juga tahu kan proses kanonisasi untuk jadi santa atau santo gitu. Kalau terus untuk menjadikan kayak Konsili Vatikan gini, apakah prosesnya bagaimana gitu, Romo? Oke, Martha, thank you atas komentar dan pertanyaannya. Pertama begini, selalu tantangan bahwa selalu saya katakan kan, we hate the sin but love the sinner. That's the point. I think that kita bisa tetap mencintai saudara-saudara kita yang pendosa karena kita semua juga pendosa. Meskipun kita tahu apakah dia ketika itu punya same-sex attraction, we can love him or her. But we hate the sinner ketika itu kan. Itu yang sering orang juga suka tidak bisa membedakan segala macam seperti itu. Seakan-akan kalau kita mengatakan ini seakan sifatnya pribadi seperti itu. Misalnya, saya menghargai kamu, tapi kalau kemudian kamu memutuskan untuk menikah dengan teman sesama jenismu, saya undang ke perkawinan, saya mengatakan maaf, saya tidak bisa datang dan juga mendukung kamu itu. I cannot bless your wedding segala macam. Tapi dianggap akhirnya melawan dia, tapi bukan berarti kita tidak harus menyetujui. Bukan berarti kalau kita mencintai atau we love him or her harus selalu setuju, kan itu jadi persoalannya. Jadi itu yang memang agak susah akhirnya orang memahami itu. But we can try to love him or her, as a sinner, but not love the sin itself. We have to fight for the sin seperti itu. Jadi itu yang menjadi masalah, bukan karena kita dianggap bersikap rigid atau apa seperti itu. Jadi saya pikir itu selalu tantangan buat kita semua ya. Tentu all are welcome ketika itu, tapi ketika itu kan ada juga aturan mainnya dong, bahwa ini kamu bisa, tapi ini kamu tidak bisa lakukan seperti itu karena jadi bukannya kita tidak mau ketika mengajak kamu terlibat di sini. Boleh saja, tapi kamu juga harus menghargai kita dong, seperti itu. Kalau misalnya lah sudah, kalau kamu mau live in that lifestyle, tapi kalau kamu mau menikah di gereja, sorry, we have to say no ketika itu kan, karena gereja kita tidak bisa untuk itu. Pada akhirnya mereka pada pilihan akhirnya stay or not to stay ketika itu kan, itu yang repot akhirnya. Kalau saya berpikir akhirnya that's I think better for us to have a small church ketika itu, the smaller church, dan akhirnya hanya karena ingin mengakomodasi quantity tadi akhirnya kita have to adapt sana sini, akhirnya adopt the principle ketika itu ya. Yang kedua, Pope Francis ya. Pertama, Pope Francis, saya pikir kita harus memahami dia sebagai seorang Jesuit. Begini, saya harus pakai analogi yang sedikit berbeda karena bukan perusahaan, tapi begini. Kalau di militer gitu kan, each unit have different roles. The Marine itu that's the things that itu pasukan komando kan. The Marine itu they have a certain function to do something ketika itu, atau the Navy SEAL kan. The Jesuit itu in some ways that we are trained to be like that,
to be the Navy SEAL or kind of the Marine in some way. Pope Francis, the problem with him, I think, is that when he became the Pope, he's still operating in that mode. Jadi dia masih bersikap sebagai seorang Navy SEAL, Marine seperti itu. Padahal he's not that anymore. He's not a Jesuit anymore. Ketika dia sudah menjadi seorang Pope, as a Pope, he head of the all universal church. He need to maintain the unity and stuff. Tetapi dia masih bersikap sebagai as a Marine begitu, as a Navy SEAL yang have to fight, have to combat segala macam itu. Itu yang saya pikir jadi persoalan dia. Nah, saat ini saya tidak melihat dia akan melakukan Third Vatican Council. Ya, that's not his, his direction. Tapi yang sudah terjadi saat ini, yang sudah kita lihat itu dan sudah terbukti ini bahwa tadi itu proses desentralisasi itu, synodality tadi itu. Awalnya kan mulai di Germany, gereja di Germany ketika itu mereka mau liberalize semua seperti itu, mau bikin synod sendiri mendiskusikan masalah same-sex marriage, women priest, segala macam seperti itu. Mau mengubah ajaran moral gereja. Repot kalau gereja Jerman mengatakan boleh, tapi ini kan. Tapi kemudian dilakukan Francis adalah dia membuka semua synod ini untuk setiap gereja-gereja di wilayah-wilayah tertentu. Jadi Amerika juga akan mengadakan synod sendiri, Afrika juga ada, Indonesia. Jadi Mas Mayu bisa menjelaskan nih, karena Romo Gali kita undang untuk memberikan acara summer ini, dia tidak bisa. Mengapa? Karena dia harus ikut sinod di Indonesia. Jadi dalam artian keuskupan di Indonesia, di konferensi wali gereja Indonesia juga berkumpul bersama mendiskusikan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, persoalannya kalau model synodality seperti ini diserahkan ke masing-masing gereja lokal atau konferensi wilayah lokal, itu gimana kalau hasilnya berbeda-beda nanti? Saya pikir dia tidak akan moving ke direction ke sana, tapi dia dengan pola synodality tadi ini serahkan ke konferensi gereja lokal itu tadi. Hasilnya kita belum tahu karena prosesnya masih lama. Ya, kita bisa lihat lagi berapa tahun ke depan kalau nanti semuanya sudah selesai, masing-masing wilayah seperti itu. Begitu dulu, Marta. Ya, terima kasih Romo. Cuma ada tambahan sedikit. Maksudnya ya itu karena adanya yang disebut flexibility dan itu kalau saya lihat akan ada challenge untuk gereja Katolik untuk mengubah beberapa gitu jadinya. Jadi maksud saya kayak gini, kalau misalnya kayak tadi Romo juga dan Edwin juga bilang gitu kan mengenai apakah ada maksudnya ada beberapa yang mesti mungkin kita rubah mengikuti zaman. Nah, yang saya bilang maksudnya bukannya kita melihat antara the sinners and the sins itself, tapi yang saya juga di dalam ya community juga gitu kan, having some challenges gitu. Tapi mereka tuh selalu kalau misalnya kita bilang gimana gitu ya, saya bilang oh nggak, ya menurut ajaran Katolik begini gitu kan. Dan mereka cuma bilang dibalasnya gini, well Tuhan aja menerima semuanya. Bentuk Tuhan maksudnya nggak ada yang ini, nggak ada yang apa? Ya Tuhan tuh menerima semua orang dengan apa adanya gitu kan. Tuhan datang itu juga bukan untuk orang yang perfect gitu. Untuk mereka yang juga berdosa, untuk mereka juga yang different gitu. Terus kenapa kita mesti menjadikan hal itu, maksudnya big deal gitu. Nah itu yang untuk saya juga agak sulit, maksudnya berdiskusi gitu. Once they say something like that, that's it. Basically, it's just gonna shut me up, ya dong. Walaupun saya bilang, tapi menurut commandments kan different gitu. Ngerti nggak maksud saya, Romo? Iya, I can give response to that. Right. Saya tidak mengatakan bahwa
saya juga perfect atau gimana. No, tapi saya juga berusaha hidup mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang ada di dalam ajaran Katolik kita gitu. Bukannya saya sudah selalu melakukan semuanya itu, enggak, no. Cuma di dalam diskusi, dalam perdebatan itu, that's senjata mereka begitulah istilahnya. Loh, Tuhan aja, menerima semuanya gitu. Tuhan datang ya kan untuk yang orang yang Samaritan apa segala macam gitu kan, maksudnya kan Tuhan tuh menerima semuanya. Oke. Kenapa kita nggak bisa gitu? Oke, that's okay. Let me respond to that. Oke, ya itu memang jawaban standar dari orang-orang yang justify their action atau apa. Tapi begini, pertama kita bicara Yesus dulu ya. Yesus itu tidak bisa kita petakan dalam satu kategori dia selalu menerima gitu. Yesus kalau kita suci, he is very harsh in condemning others gitu. Dia mengecam Farisi segala macam itu, ya dia kecam seperti itu. Kedua juga Yesus memang mengatakan I forgive you, dia bisa mengatakan. Tapi ingat bahwa Yesus mengatakan but sin no more, begitu. Itu yang orang tidak lihat, bahwa Yesus memaafkan, tapi dia mengatakan sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Jadi bukan berarti oke, sudah kalau saya menerima kamu tapi kamu besok melakukan lagi. Dia katakan itu kepada perempuannya itu yang ketika mau dirajam itu. Dia bilang I forgive you, I'm not condemn you, but sin no more. Ya, jadi bukan berarti serta-merta itu free pass, kita bisa melakukan do whatever I want. No. Berikutnya, Yesus betul. Yesus mengatakan dia mencintai kita semua unconditionally. Yesus love us conditionally. But here, remember bahwa Yesus tidak pernah berjanji bahwa He will save you unconditionally. He love you, but He never going to save you unconditionally. Dalam artian untuk bisa diselamatkan itu ada kondisi-kondisi tertentu. Karena pada akhirnya kalau kita lihat di cerita kitab suci juga, Yesus memberikan parabel-parabel itu bagaimana dia menceritakan bahwa oke, saya tidak kenal kamu, dia bilang gitu kan. Tidak semua orang bisa masuk ke kerajaan surga juga. Yesus tidak mengatakan semua orang masuk surga seperti itu. Dia pernah janji dia. Jadi, He love you unconditionally, but He never save you unconditionally. There's always condition for salvation, begitu. Jadi, yang bisa kalian ingatkan kepada orang-orang yang mengatakan begitu, ya katakan saja begitu, bahwa ya Jesus remind us to sin no more, meskipun He forgive us. And secondly, He never promise to save us unconditionally. He may love us, but the thing selalu ada kondisi untuk salvation itu tadi. Dan kalau kamu berdosa, akhirnya that's okay. There's nothing God can do because that's your choice, begitu kan? Begitu dulu ya. Terima kasih Romo, sangat jelas penjelasannya. Makasih. Ya. Oke, thank you Romo. Thank you si Marta. Ini ada berikutnya Om Susilo, silakan Om. Seperti kayaknya Om Susilo masih ke-mute ya? Iya, masih ke-mute. Aku teks coba ya. Om Susilo kalau udah bisa ini itu udah boleh kasih pertanyaannya Om. Ya, udah dengar. Oke, Om, silakan. Ya Romo, saya teringat ada suatu perkataan ya dari Kofi Annan kalau nggak salah, bekas sekjen PBB, dibilang kita bisa berbeda di dalam agama, berbeda dalam suku bangsa, berbeda dalam bahasa, berbeda budayaan, tapi kita adalah satu di dalam kemanusiaan, kurang lebih begitulah. Karena itu kemanusiaan itu buat dia itu yang mempersatukan seluruh agama, seluruh kepercayaan yang saat ini kadang-kadang berperang satu dengan yang lain. Demikian juga bukan hanya antar agama, di dalam agama tertentu pun antara mereka pun saling berperang satu sama lain. Jadi humanity itu yang lebih mempersatukan kalau menurut dia. Karena lebih bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh kepercayaan dan agama.
Jadi itu kalau menyangkut tadi yang Marta bilang mengenai hal-hal yang spesifik, misalnya same-sex marriage, LGBT, abortion, itu sangat spesifik. Ya. Jadi kalau menurut saya kita mesti lihat dalam skop yang lebih luas, skop kemanusiaan yang lebih luas. Sebab mereka pun itu suatu kenyataan dalam sejarah. Sejak manusia lahir, misalnya pelacuran, LGBT, mulai dari Sodom and Gomora juga sudah begitu. Jadi kita nggak bisa terlalu bukannya terlalu strict ya. It's reality. Sekarang persoalannya karena because it's reality, bagaimana kita bisa cope with it, bukan kita meniadakan gitu. Gitu, Romo. Jadi mungkin kalau menurut saya soal-soal kemanusiaan ini, kalau menurut saya mungkin lebih penting daripada hal-hal yang bersifat dogmatis, yang bersifat rigid, ya kalau menurut saya ini. Jadi kita nggak bisa sesuatu kekeh begitu, kita harus ada sedikit flexibility. Karena dunia nih sekarang, terutama di dalam dekade ini, itu sangat dinamis, sangat berubah, ya sangat berubah, sangat cepat. Dan zaman internet ini sangat berubah, sangat cepat. Jadi kita harus lebih bersifat bukan liberal, lebih bersifat terbuka terhadap yang lain. Nah, mungkin nilai-nilai kemanusiaan ini, yang the same value, yang bersifat universal, ini mungkin bisa menjadi patokan sebagai counter daripada dogmatis yang bersifat rigid, mengenai apa yang kita bisa ubah, dan mana yang tidak bisa kita ubah. Atau kita ambil suatu middle way, whatever it is. Sekian, Romo. Oke. Begini, saya pikir betul apa yang dikatakan Pak Susilo, itu sudah eksis dan juga yang bahwa itu ya masalah sebagai contoh itu same-sex marriage, gitu ya. Tapi kalau kita lihat zaman Yunani kuno ketika itu ya, bahwa seorang filsuf seperti Plato, Aristotle juga sudah mengecam itu. Ini dia bukan orang Kristen. Ini pagan ya. Plato, Aristotle itu seorang pagan, tapi mereka juga ya mengatakan bahwa praktek seperti ini, that's I think that you are against procreation in some way. Ya, bahasanya kurang lebih tidak seperti itu, tapi saya am paraphrasing ya. Kemudian zaman Santo Paulus ya. Zaman Santo Paulus juga sama, itu ada sudah ketika itu ya. Ya zaman Yesus juga ada. Tapi ketika itu Santo Paulus ketika itu ketika dia diadili di Roma ketika itu, dia memberikan jawaban ketika itu kalau kita lihat di kitab perjanjian di kitab para rasul ketika itu, pertanyaan dia ketika itu, ya kalian sudah merasa dibebaskan seperti itu, tapi jiwa kalian sudah dibebaskan belum? Pertanyaan dia ketika itu kan, ya kalian merasa bebas seperti itu, tapi jiwa kalian ini bagaimana? Ketika itu kan, jadi ini juga satu persoalan. Jadi saya pikir kita bukan hanya fokus pada itu. Kehidupan gereja Katolik memang bukan hanya berfokus kepada kehidupan moralitas, bahwa masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik. Bukan hanya persoalan kita sibuk mengurus persoalan-persoalan moral, bukan. Tapi persoalannya saya pikir tidak segampang itu. Always the difficulty to find unity in diversity. Jadi Kofi Annan saya pikir dia juga terlalu idealis mengatakan humanity can unite us because unity diversity is very I think difficult. Karena begini, sekular humanisme, kemanusiaan yang sekular seperti ya, secular humanism seperti itu dengan Catholicism, bagaimana kita mempersatukan seperti itu ya, bahwa itu juga bukan sebuah hal yang gampang disatukan, bahwa secular humanism dan I think Christian humanism itu banyak hal-hal yang membedakan itu seperti itu. Jadi pada akhirnya saya pikir tidak segampang itu untuk bisa menyatukan itu, karena memang pada akhirnya saya pikir pilihannya apakah kita what we believe on, mengapa ini kita percaya ini, apa ini kita percayai akhirnya memang this is true, or kita memang akhirnya mau mengubah itu.
saya tidak suka sebenarnya mengatakan ini istilah rigid segala macam itu, karena that's different group also, they believe with the conviction, tapi mereka tidak mengatakan itu rigid, gitu kan? Dengan apa woke culture di Amerika akhir-akhir ini, that's also because they are rigid in some way, tapi kita tidak menuduh mereka rigid, sehingga tapi rigid itu terlalu ditujukan kepada pihak Katolik misalnya begitu. Tapi ketika misalnya the left or secular culture rigid with their principle, itu tidak masalah. Jadi pada akhirnya memang harus pakai prinsip either or. Saya pikir bukan persoalan jadi seperti itu. That's the principle of things that I believe that more universal. Either or pada akhirnya, ya mau tidak mau ini akhirnya seperti itu. Kalau saya, pandangan saya, dalam artian sehingga agak ada yang mungkin kita memang bisa berdiskusi itu, ya. Tapi that's the principle of things that, yeah, I would say that you have to either. Tapi Romo, ada contoh nih Romo mengenai Pope Francis, bagaimana dia mengambil middle way mengenai misalnya the same sex marriage. Dia boleh ke gereja, kita terima dengan cinta kasih, kita accept, tetapi ada tetapi dia boleh kawin di sipil, no problem. Tetapi dia tidak mau memberkati kalau mereka menikah di dalam gereja. Nah itu semacam contoh gitu Romo, kurang lebih. Kalau saya nggak salah ya, dulu Pope bilang begitu. Well, dia memberikan itu ketika dia bukan sebagai Pope. Itu ketika dia masih Archbishop of Argentina, ketika itu Archbishop of Buenos Aires. That's I think he made that compromise. I think that over there, not as the Pope. I think the latest proclamations from the CDF, yang the Pope Francis still says that we cannot bless that. I think it's still is a sin. That's clear from CDF. Dokumennya masih dekat. Ketika dia Archbishop Buenos Aires, ya dia memberikan itu, tapi itu bukan sebagai Pope ketika itu. Ya. Yeah. Oke, Romo, thank you, Romo. Yeah. Oke, ya menarik ya topiknya Romo. I guess karena given the time right now, mungkin we can take like one last question. Kalau masih ada yang mau bertanya. Ada nggak? Romo, ini satu saya... lagi. Oke, silakan ya. Ya, silakan. Mungkin saya pernah juga waktu itu tanya waktu either Romo Gali atau Romo Effendi, udah lama sekali sih, udah tahun lalu kayaknya. Tapi Romo mention lagi tentang kontrasepsi yang di Indonesia diizinkan atau bukan diizinkan, maksudnya itu secara lokal Bapak di Indonesia itu kontrasepsinya maksudnya gereja mengizinkan, bukan begitu ya Romo? Enggak, gereja mengatakan bahwa diserahkan ke hati nurani masing-masing. Dia mengatakan, jadi kalau umat itu merasa oke saja hati nuraninya, silakan. Dia tidak mengizinkan. Dia mengatakan dipulangkan ke kalian semua, terpulang hati nurani masing-masing. Kurang lebih begitu. Oke. Tapi semestinya kalau ke gereja Katolik sendiri kan maksudnya melarang atau maksudnya dan tapi sekarang karena itu kan berhubungannya juga akhirnya ke aborsi juga ya Romo, karena dengan kontrasepsi, dengan kata lain kamu tuh mencegah untuk pembuahan, dan dalam pembuahan itu alasannya kenapa, karena kalau misalnya sampai nanti hamil dan saya belum siap atau gimana, itu akhirnya kan ada kepikiran untuk aborsi. Nah, itu yang sekarang ini kan orang pada bilang maksudnya pro-life atau itu, kita kan juga mesti mikir tentang kalau memang kamu punya assumption nggak mau abortion, jangan dong kamu maksudnya pakai dengan kontrasepsi. Benar nggak mau punya konsep begitu? Nggak, jadi begini, saya kurang jelas pertanyaan, tapi saya coba jawab begini ya, bahwa ada beberapa jenis kontrasepsi itu yang abortifacient. Dalam artian berapa jenis kontrasepsi
itu yang akhirnya prinsipnya itu mengabort. Jadi misalnya itu apa ketika itu plan D itu seperti itu ketika itu cara kerjanya itu cairan kimia yang dikeluarkan itu dia adalah menghancurkan zigot dari dinding rahim perempuannya sehingga tidak bisa attach begitu kan. Jadi itu bagaimanapun juga abortifacient karena dia crack the wall, jadi itu zigot tidak bisa attach ke dalam dinding rahim perempuan itu tadi, yang mana itu sifatnya memang akhirnya abortifacient. Jadi itu akhirnya sudah attach tapi dilepas begitu karena cairan chemical oleh pil itu. Jadi ada beberapa jenis memang kontrasepsi yang sifatnya abortifacient seperti itu. Jadi pertanyaan kamu sekarang apa maksudnya begitu? Maksud saya gereja masih tetap maksudnya memang gereja tetap menentang untuk kita kontrasepsi. Iya, bukan hanya yang bersifatnya abortifacient, tapi juga yang kontrasepsi secara umum, begitu karena kontrasepsi baik secara kondom ataupun kemudian IUD segala macam atau pil yang biasa juga seperti itu, bukan plan B segala macam seperti itu, juga akhirnya dianggap itu menghambat proses pembuahan itu tadi. Seperti itu. Jadi prokreasi itu terganggu dan juga hubungan antara pria dan wanita itu juga dalam artian tidak lagi dalam konteks prokreasi tadi akhirnya seperti atau conjugal love tadi. Jadi maka gereja tetap melarang itu. Jadi gimana pertanyaannya? Iya, thank you klarifikasinya, Mo. Oke, gitu ya. Oke, iya, gimana Romo? Atau mungkin kalau ada satu lagi mungkin ya? Ada satu lagi boleh ini terakhir ini. Boleh ini. Ya. Siapa yang masih mau tanya? Marta Mayo mungkin atau mana sih? Oh, mana tadi itu si Robert tadi. Oh, kayaknya sudah nggak ada, Romo. Sudah nggak ada, oh. Iya. Ya sudah, kalau tidak ada ya kita tutup saja. Oke, ya. Romo, saya cuma mau kasih sedikit share mengenai tadi yang disebutkan siapa tadi Ian ya, yang kontrasepsi segala. Ada dua hal gitu kan. Saya tahu banyak orang yang maksudnya memang mau punya anak atau apa, jadi nggak pakai kontrasepsi atau segala macam. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, belum menginginkan, nggak bisa terjadi gitu kan. Terus tapi kalau memang sudah waktunya mendadak bisa gitu. Terus dan juga dari pengalaman saya sendiri, lagi pertama kali waktu saya married, waktu itu saya pakai birth control. Kan mikirnya ya itu nanti kalau nggak kan tadinya kan mau punya anak sesudah 2 tahun kawin gitu kan. Dan ternyata Tuhan menghendaki lain, Romo. Tuhan menghendaki lain, terus 3 bulan sesudah married, terus saya hamil. Dan waktu itu kontrasepsi kan, memang pihak waktu itu kan Katolik, ya maksudnya belum benar-benar gimana. Terus sejak itu saya mikir, saat itu kayaknya saya disadarkan, oke, so kamu sebagai Katolik tidak seharusnya begini gitu kan. Jadi sejak itu saya sama sekali tidak pakai, kita tuh sama sekali nggak pakai apa-apa. Terus cuma dikasih anak satu lagi. Saya sebenarnya ada satu lagi tapi maksudnya itu ya miscarriage gitu. Terus jadi if we believe, I think God has His own way. Memang secara kita maksudnya kalau di secara dunia, wah gila loh kalau nggak pakai, kalau nggak dijaga-jaga ntar anak terus gitu kan. Tapi somehow I think ya kayak itu God has His own plan. Cuman gitu aja saya mau share gitu aja, Romo. Jadi that kind of like happened to me too. Maksudnya saya mengerti gitu maksudnya. Kadang-kadang mengerti maksudnya Tuhan apa gitu. Yoshiko ini. Oke, thank you, Tante Marta. Ya, silakan Yoshiko. Romo? Ya.
mau tanya, kalau Katolik katanya IVF itu nggak boleh ya, Romo? Oke, ini ke IVF jadinya. Jadi ya menurut ajaran Katolik ya memang itu IVF itu that's I think is not permissible ya. Dalam artian karena IVF kan proses pembuahannya tidak dalam tidak secara langsung dalam kandungan ketika itu kan that's I think that kedua indung telur dan sel tidak langsung dilakukan bersamaan ketika itu, tapi ada dibantu dengan proses lain. Jadi IVF is not natural ketika itu ya. Menurut ajaran moral gereja ya memang tidak diizinkan seperti itu. Tapi kalau misalnya begini, kan mereka belum tentu pasangan dikaruniai anak, tapi sedangkan mereka itu pengen punya anak, tapi kalau anaknya dibesarkan dengan baik, dengan moral yang baik, apakah itu salah, Romo? Apalagi kan IVF, it's not free, they have to spend a lot of money for that, satu. Dua, kan katanya kalau IVF itu takut ada embrio yang dibuang. Nah, tapi kalau mereka keep, misalnya kan jadinya 2. Lah, mereka kalau akan keep 2 itu dan dibesarkan dengan baik, apakah itu tetap berdosa, Romo? Enggak, jadi begini, karena kamu tanya lebih detail, jadi begini, IVF dalam prosesnya karena itu indung telur dan spermnya itu dibuahi dengan proses. Jadi memang akhirnya ada ekses, dalam artian itu banyak akhirnya, bisa jadi multiple kan, bukan hanya 2, bisa jadi 3 atau 4. Sehingga akhirnya either dibekukan sehingga ada semacam ada bank segala macam itu tempat akhirnya dibekukan seperti itu, atau akhirnya dibuang seperti itu saja, ya juga akhirnya semana dibuang ke selokan sudah begitu, atau memang ya kasus kamu tadi kamu katakan itu dua-duanya dimasukkan begitu, tapi at most 2 lah, dan mungkin tidak ada yang mau sampai 3-4 begitu, jadi kuadrat segala macam seperti itu ya, mungkin ada 1-2 kasusnya, tapi most of the time no. Ketika kalau itu dibuang ke selokan atau dibekukan, ya jelas itu that's bertentangan ajaran moral gereja. Kemudian pertanyaan begini, kalau sudah pertama begini, pertanyaan proses yang dikatakan gereja itu salah. Kedua, kalau sudah sampai ada kejadian dan kemudian memang akhirnya kamu si A atau si B memutuskan ini, kemudian dia anak itu lahir, ya tentu gereja tidak mengatakan bahwa anaknya harus dibunuh. Tidak, bahwa memang anak yang lahir karena proses pembuahan itu bukan karena salah dia, bahwa dia tetap punya hak hidup, dan bahwa ya memang ya dia bisa tumbuh besar dan itu tetap harus dihargai, dan ya boleh dibaptis segala macam seperti itu oleh orang tuanya kalau misalnya begitu ya. Tetapi proses itu bukan berarti itu benar prosesnya ya. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai anak tapi punya anak? Ya bagi gereja yang lebih baik itu adalah adopsi. Memang akhirnya tidak ideal, bukan anak kamu, tapi sama juga bahwa kamu bisa membesarkan dia. Maka akhirnya gereja lebih mengencourage adopsi ketika itu dibanding untuk IVF itu. Seperti itu, bahwa orang memang akhirnya merasa tidak pas, tapi bahwa gereja mengatakan itu lebih baik kita adopsi karena banyak anak-anak terlantar ini yang masih butuh orang tua. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu, Yoshiko. Oke, Mo, thank you. Ya. Romo, boleh minta waktu semenit deh. Ya, silakan. Kita kalau persoalan kontrasepsi dan sebagainya gitu, itu kebanyakan sih sebenarnya perempuan lebih tahu dari saya. Jadi saya cuma lebih bersifat umum lah begitu. Kita harus ingat bahwa dunia sekarang sudah overpopulated. Itu kita mesti sadari. Lain kecuali hal-hal yang tidak boleh begini-begitu, itu waktu zaman dulu orang masih cuma 1 juta, 2 juta. Sekarang udah hampir close to 8 billion. Nah itu. Ini konteksnya. Yang kedua, menurut Pew Research, 54% dari pasangan di Amerika itu cuman yang disebut Simon Levin. 54% saya lihat di Pew itu. Kalau mungkin Romo bisa koreksi lagi. Jadi atas dasar konteks ini, overpopulated, terutama di negara sub-Sahara, itu anak-anak kalau kita lihat ya, menderita semua. Makanya saya setuju yang Romo bilang, sekarang punya anak nggak perlu biologi, kita adopt aja. Karena seorang ibu, kalau menurut mereka bukan seorang yang melahirkan, tapi seorang yang memelihara dan membesarkan anak. Nah itu harus beda itu, dia punya konsep sekarang. Sekian Romo. Respectfully I disagree with Pak Susilo.
karena the overpopulation is I think is kind of myth. Memang betul jumlah penduduk dunia sudah meningkat, tapi that's I think that is not the time that never explode itu. Karena orang sama overpopulation jadi masalah. Bagi orang yang tidak punya anak tentu bisa adopsi, tetapi bagi yang bisa, menurut saya punya banyak anak tidak masalah. Itu seperti Yoshiko, Edwin, Hans Mayo masih muda-muda itu, anjuran saya, if you want to change the world, have many children, begitu ya. Bukan karena ini mengajar, ada orang tidak mau punya anak karena menambah jumlah penduduk dia. That's I think not really I think that argument. I think that karena the world keep moving begini, that's I think that orang mengatakan that the world will explode karena overpopulation, but that's I think the world keeps sustaining I think that itself, I think because God provide. Jadi saya respectfully disagree with Pak Susilo di situ. Fakta juga bahwa banyak orang yang living together seperti itu ya, tapi dan mereka pakai kontrasepsi ya itu ya, tapi bahkan juga pasangan Katolik. Tetapi saya pikir itu juga tidak menjadikan alasan untuk itu semua bahwa kita mau begini. Satu persoalan juga tadi dikatakan oleh Hans Mayo, persoalan mengapa ada justru penurunan di gereja, justru karena kita orang Katolik tidak punya banyak anak lagi. Itu jadi persoalannya. Mengapa gereja menurun begitu? Kalau sekiranya kalian punya banyak anak, tentu gereja akan you can feel more things that the bench. Sekarang punya 2 orang, paling maksimum 2 begitu, atau maksimum 4, itu juga 4 sudah dianggap banyak begitu ya. Kemudian imbasnya apa? Sekolah Katolik tutup. Mengapa? Karena tidak banyak lagi anak-anak Katolik. Orang Katolik tidak punya banyak anak lagi. Terus seminari berkurang. Panggilan Romo mengapa? Kalau dulu punya banyak anak, paling tidak 2, 3 atau minimal 1 anak keluarga Katolik bisa masuk seminari. Sekarang keluarga punya anak sedikit, dia tidak mau encourage anak masuk seminari. Kalau punya 2 anak, lebih mementingkan garis keturunan, tidak mau anaknya seperti ini. Jadi itu semua ada imbasnya semua. Saya pikir kepada juga karena we don't have things that many children anymore used to be. Jadi kalau pandangan saya jadi kepada lagi-lagi yang muda-muda, I think that make more children. Saya katakan begitu. Begitu saja. Saya pikir Edwin. Kita tutup saja ya, karena sudah lewat waktunya ini. Oke Romo, ya. Ya, jadi punya banyak anak ya Romo kalau buat anak yang muda ya. Yeah, that's my advice to all of you, the young one. Banyak anak, banyak rezeki ya Romo, kata orang dulu. Itu kalau pengertian saya bukan karena banyak rezekinya. Banyak anak, you be blessed by God. That's my. Oh yeah, that's right. Yeah. Oke, ya udah kita ini topiknya menarik sih, tapi karena waktu terbatas mungkin bisa lanjut next time ya. Oke Romo, boleh dilanjutkan dengan ini doa penutup ya, silakan. Ya, karena ini kita merayakan Santo Ignatius, kita tutup dengan doa Ignatius, doa mohon sikap bermurah hati. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal, ajarilah aku agar dapat memiliki kemurahan hati yang sejati, agar aku dapat melayani Engkau sepantas-pantasnya, agar aku dapat memberi tanpa menghitung biaya, agar aku dapat berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku dapat bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku dapat mengorbankan diri tanpa memberikan ganjaran, asalkan aku tahu aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Semoga Tuhan berkati kalian semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Thank you Romo, thank you semua yang udah datang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Thank you Mo. Ya.